silakan duduk kembali. Lagu daerah merupakan hasanah yang tak ternilai harganya, yang juga memiliki fungsi penting dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat, juga sebagai media komunikasi dan pertunjukan yang juga merupakan kekayaan budaya. Dengan melestarikan lagu daerah yang memiliki manfaat untuk masyarakat akan memperbesar ketahanan budaya bangsa Indonesia. Ibu Dr. Anda Hajah Eni Arina Susila MPD. Dan kesempatan ini kami mempersembahkan 8 karya lagu yang perlu kami anggap lindungi agar generasi berikutnya dapat mempertahankan kekayaan lagu daerah sebagai ciri kota kita, ciri kota Cilegon. Kemudian maksud dan tujuan dari acara ini adalah melestarikan dan mempromosikan lagu-lagu daerah Kota Cilegon sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan budaya, menciptakan harmoni antara musik tradisional dan modern sebagai bentuk perpaduan masa lalu dan masa kini, kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya. Adapun bentuk kegiatan dari kegiatan ini adalah satu semiloka yang diadakan pada siang hari ini yang melibatkan guru kesenian, pencipta lagu dan seniman budayawan. Kemudian nanti malam ada harmoni musik dan lirik lagu daerah dan tembang kenangan yang diselenggarakan pada pukul 19 nanti malam. Sumber dana dari kegiatan ini adalah dari APBD Kota Cilegon melalui program pengembangan kebudayaan subkegiatan pelindungan pengembangan pemanfaatan tradisi budaya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuka acara ini secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Penyelenggara, Ibu Kabid Kebudayaan, bahwa musik daerah ya atau lagu-lagu daerah ini merupakan identitas ya dari daerah-daerah, khususnya di daerah Indonesia, tentu saja di wilayah Indonesia. Itu musik yang tentu saja diciptakan ya. Saat itu lagu Bendrong Lesung saya ciptakan dengan ibu saya sebetulnya. Dan sairnya pada saat itu sair lagu Bendrong Lesung sebetulnya sairnya bahasa Indonesia dulu, Bu. Karena saya bukan orang Cilegon, saya khawatir salah. Tapi waktu itu saya bekerja di UPTD ya, kalau dulu UPTD Ciwandan dengan Pak Najib. Ada yang namanya Ibu Pengawas Haji Mbai Fatonah ya. Jadi beliau yang mentransfer kalimat syairnya supaya saya tidak salah. Tetapi memang ketika saya tanya, ada hal-hal atau bahasa Indonesia yang tidak bisa diterjemahkan, ditranslate menjadi bahasa Jawa Cilegon. Jadi kayak batur, hayu kita senang itu sama senang gitu kan. Saya memilih bahasa bukan bahasa bebasan karena ini intinya adalah permainan yang terinspirasi dari kesenian tradisional Bendrong Lesung, Ibu dan Bapak. Karena kita tahu di Cilegon ini ada kesenian yang namanya Bendrong Lesung, sebuah tarian untuk menyambut panen raya tiba. Jadi menggunakan alu, kemudian lesung. Terus biasanya yang main juga emak-emak, Bu, udah Ibu Nyai, katanya kalau orang Serang ya, Ibu Nyai. Nah itu terinspirasi dari situ, saya ciptakan untuk lomba cipta lagu. Ibu dan Bapak, tentu saja musik daerah atau lagu daerah ini merupakan salah satu identitas budaya dari daerahnya masing-masing. Dan tentu ini harus kita jaga
dan kita lestarikan. Tentu saja jangan sampai anak-anak kita, anak cucu kita sampai nanti mungkin 10 tahun ke depan tidak mengenal musik daerah atau lagu daerah, khususnya lagu-lagu daerah Kota Cilegon. Jadi kami berharap Ibu dan Bapak yang hadir saat ini juga nanti bisa mensosialisasikan atau kepada anak didiknya, karena memang yang kami undang adalah tenaga-tenaga pendidik, kepala sekolah dan guru, juga ada praktisi, dan saya yakin mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, tetapi nanti guru-guru kesenian di Cilegon ya, di semua jenjang pendidikan baik di PAUD, SD dan SMP akan kita ajarkan bagaimana menciptakan sebuah lagu daerah. Ya Pak Dinar ya, harus nih gurunya ya. Jadi bagaimana menciptakan lagu daerah. Ibu dan Bapak tidak perlu menggunakan not balok. Saya juga dulu tidak terlalu paham notasi balok, tetapi notasi angka sambil menggunakan alat musik gitu. Nah, jadi tidak perlu bersusah payah harus menguasai notasi balok. Itu saja barangkali, ini azan juga ya. Baiklah Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara semi lokal lagu daerah Kota Cilegon pada hari ini tanggal 3 November tahun 2023, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Akang. Oke, Kang Rohendi, saya sangat terkesan ya dengan lagu-lagu yang diciptakan di sini. Terkait dengan lagu daerah, sebenarnya apa yang disebut lagu daerah gitu ya? Lagu daerah itu yang berarti lagu yang mencirikan daerah, bukan? Enteng saja. Berasal dari daerah itu gitu ya. Lagu mencirikan daerah bisa berasal dari daerah atau dicetak oleh orang luar yang menggambarkan daerah itu. Terlepas dari bahasanya, mau bahasa daerah, mau bahasa tidak daerah juga tidak apa ketika menggambarkan daerah itu. Saya sempat bertanya kepada ahli musik di IKJ waktu diskusi, apakah lagu Anyer dan antara Anyer dan Jakarta itu lagu daerah? Nah, itu pertanyaan. So, itu kan pasti ketika mendengar lagu antara Anyer dan Jakarta, pasti ingat bayangannya ke Banten. Tapi ketika ditanya, ya bukan Kang, karena itu memang lagu pop yang kebetulan lokusnya di situ. Tetapi bahwa bukan berarti lagu daerah harus berbahasa daerah sebenarnya. Nah, jadi bisa saja kalau tadi misalnya Ibu Heni ketika proses kreatif membuat band rock tidak berbahasa daerah pun, ketika nadanya mencirikan kedaerahan, kan ada boleh ini nggak? Ada beberapa ciri-ciri lagu daerah. Itu kan ada bahasa yang mencirikannya, kemudian ada unsur kebudayaan lain yang mencirikan bahwa itu Cilegon katakan, itu pun bisa dikatakan sebagai lagu daerah. Terus terkesan kalau lagu daerah itu kayaknya dengan nada pentatonis, identiknya nah, begitu ya. Identik begitu. Tapi sekarang nih di dalam dunia yang digital sekarang kan, para pelaku lagu ya, pelaku pemusik, Kang Ade pasti memahami. Sekarang pentatonis dengan diatonis itu sudah nyaris, memang hanya pada susunan nada saja yang berbeda. Tapi dalam alatnya, dalam pemainannya, malah sekarang orang pentatonis pun mulai menggunakan alat-alat diatonis, orang pentatonis. Melestarikan itu dalam bahasa Sunda ya, sayangnya di sini bahasanya Jawa sih ya. Mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman. Artinya menyesuaikan dengan zaman sekarang. Pasar maunya apa? Pasar maunya yang diiringi band. Oke, kita masuk band. Kemudian lagu-lagu yang biasa diiringi band itu ditarik kemudian ke tradisi, kedung, kecapi, dan akhirnya sampai ke tembang Sunda. Lama-kelamaan orang. Saya sudah hampir lebih dari 10 orang di Pandeglang, penyanyi dangdut Bu yang biasa, wah nyanyi pada joget ya. Saya ajak berlatih degung sambil dikasih sedikit dogma sama saya. Neng, ya maneh nyanyi dangdut paling kuat sampai 40 tahun, setelah itu kamu malu gitu di atas panggung. Tapi kalau nyanyi Sunda, itu sampai semakin tua semakin keren malah. Duduk, kemayu, asik, malah tambah berharga orang. Artinya kalau kamu mau nyanyi sampai akhir hayat gitu,
kembalilah ke tradisi. Dan itu ternyata banyak yang beralih menjadi penyanyi-penyanyi Sunda sekarang. Gara-gara itu. Ya awalnya dari dangdut, pop Sunda, dengung, kacapian, tembang. Ya, ujungnya tembang yang paling susah. Izinnya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan ya pengalaman, mungkin berbagi pengalaman saja terkait dengan proses kreatif yang saya alami dalam menciptakan lagu, khususnya lagu daerah. Nah, sebelumnya memang saya sudah pernah berkunjung ke situ Rawa Arum. Ya, sebelumnya itu saya pernah berkunjung ke sana dan saya jujur saja pas tahu bahwa di kota Cilegon yang dikenal dengan kota industri ya, yang apa? Suasananya itu mungkin panas gitu ya karena banyaknya pabrik-pabrik. Ternyata di suatu wilayah itu ada situ atau danau ya. Itu juga saya langsung terkesima saat itu, Kang. Nah, di situ mungkin jiwa seni saya meronta, istilah seperti itu ya. Jadi kalau orang punya jiwa seni pasti ketika melihat sesuatu dia ingin mengekspresikan. Adapun untuk proses kreatif yang saya lakukan terkait dengan musik ya, musiknya Cilegon ini akulturasi bisa dibilang. Di Cilegon ini ada mungkin ada pengaruh dari Cirebon, ya ada pengaruh dari Jawa Barat dan sebagainya. Sehingga untuk membuat sebuah karya musik kita harus mengetahui identitas dari unsur musiknya itu apa. Untuk menuangkan tangga nada khas daerah ke dalam lagu tersebut. Nah, saya teringat dari bunyi trompet yang biasa dipakai untuk mengiringi pencak silat. Di Cilegon ini kan khas sekali Kang ya, biasanya kalau ada parade silat itu ada suara trompetnya. Saya meneliti bunyi itu, kalau saya solmisasikan dalam tangga nada diatonis, karena memang latar belakang saya bukan tradisi kan, jadi saya latar belakang musiknya adalah musik diatonis atau musik barat ya, musik klasik. Nah, saya coba transformasikan bunyi-bunyi dari suara trompet itu ke dalam tangga nada diatonis. Ternyata saya temukan susunan nadanya. Ternyata selendro gitu yang saya temukan saat itu ya. Karena selendro itu kalau disolmisasikan do re mi sol la gitu ya. Do re mi sol la sol mi re do. Itu suara dari bunyi trompet itu. Nah, sehingga dalam membuat lagu Rawarum saya coba membuat notasi dari melodi lagu itu menggunakan selendro. Yang harus diupayakan kalau menurut saya Kang ya, dengan banyaknya munculnya lagu daerah gitu ya, yang diciptakan oleh para seniman, ini penting sekali kita mendokumentasikannya, mungkin ya mendokumentasikannya baik itu dalam notasi maupun dalam bentuk rekaman. Karena ketika ada orang yang membawakan lagu daerah belum didokumentasikan, ternyata penciptanya mendengar, loh ini kok nggak sesuai dengan yang saya buat. Itu kita juga tidak bisa menyalahkan orang tersebut karena justru dia juga bingung kayaknya, ini dia dapat referensi dari YouTube gitu ya. Terus ada yang membawakan sehingga tersebarlah cara-cara menyanyikannya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang diharapkan oleh pencipta. Nah, mungkin kedepannya mudah-mudahan nanti khususnya dari 8 lagu yang tadi sudah ditayangkan yang hari ini dipromosikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mudah-mudahan kedepannya nanti didokumentasikan dalam bentuk notasi yang nanti bisa disosialisasikan ke sekolah-sekolah sehingga nanti para peserta didik dan juga para gurunya betul-betul mengetahui bagaimana notasi lagu itu yang sebenarnya, liriknya bagaimana, sehingga nanti tidak terjadi kerancuan ya, perbedaan-perbedaan dalam membawakan lagu-lagu daerah tersebut. Izin Bu Kadis, ini kebetulan saya lupus dari Negeri 9 Pak. Dari beberapa lagu tadi yang 8 ya Pak, beberapa sudah familiar tapi beberapa juga belum. Jadi sepertinya sosialisasinya Pak nanti untuk ke ke teman-teman guru atau misalnya setiap ada event-event Pemda atau apa, kayaknya itu harus sering-sering disetelin gitu tuh Bu. Bapak dan Ibu, sebetulnya untuk haki ini bagi para pencipta lagu tadi sudah disampaikan oleh saya, oleh Pak Rohendi ya, bahwa terutama yang utama adalah tersosialisasi lewat media sosial, lewat YouTube, channel YouTube dan lain sebagainya. Dan memang itu tidak mudah gitu. Insya Allah ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan program selanjutnya dari penguatan lagu daerah ini
atau promosi ini adalah akan membuat sebuah rekaman barangkali nanti dengan notasi balok, notasi angkanya barangkali, karena di sekolah kalau balok agak susah juga ya Pak Dinar. Nanti kita akan distribusikan ke sekolah-sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua ya, bahwa karya merupakan sebuah hasil pemikiran yang kreatif ya, yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun gitu ya. Kita punya karya ya, kita berinovasi ya, inilah kemudian akan lebih bagus dihakikan begitu kan ya. Jadi betul-betul orang nggak bisa lagi untuk ya plagiat begitu kan, karena sudah dihakikan. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih banyak Kang Dinar atas waktunya sudah menyempatkan hadir. Acara akan kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Cilegon kepada yang terhormat Bapak Haji Heldi Agustian SE/SHMH. Kami persilahkan. Ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan pelestarian aset budaya dengan misi pelestarian dan menjaga kekayaan warisan budaya. Dan ini salah satunya di seluruh kabupaten kota memiliki dokumen PPKD, dan dalam rangka pelestarian ada 10 objek ya. Jadi Cilegon sudah dilakukan pada malam hari ini, salah satunya bagaimana budaya-budaya Cilegon bisa dikenal secara nasional, dan tadi adik kita sudah peringkat ketiga secara nasional, kami ucapkan selamat. Terima kasih Bu Heni yang terus melestarikan kebudayaan Wong Cilegon. Nalek sudah juga kita lakukan babasan seniki sampun, ya. Jadi Pak Polisi juga harus bisa baca-baca dikit nih Pak, bahasa babasan. Semoga melalui pertemuan ini dapat melahirkan pencipta dan karya lagu. Bahasa Jawa Cilegon. Untuk lagu Benrong Lesung ini telah memiliki haki ya. Iya. Dan semoga kedepannya nanti banyak lagi lagu-lagu daerah Kota Cilegon
bisa yang dihakikan. akan mewarnai kota Cilegon Betul ke sekali. depannya. Memang dari 7 pencipta lagu ini baru Ya. satu yang dihakikan, Iya. yaitu lagu Bendor Mesum hasil cipta karya dari Ibu Dokter Anda Haja Anita Susila MPD. Dan mudah-mudahan Yang lainnya menyusul, segera karena menyusul. pencipta lagu bisa menyusul. Sebetulnya tidak susah untuk menghakikan. Iya. Iya, tidak susah. Selanjutnya akan berfoto bersama. Iya. Batur, batur, ayo kita senang-senang. Batur, labuna sudah gebar. Hayu, hayu, batur. Kebenaran pada bulan, diharapkan terubah. Nangikakeun hati uang-uang. Langsung ditabuk sembari pada cingkrak digoyang. Ngarigikeun karo nafas. Tang treng trong, ngadina suara lesung. Tang treng trong, lagu ini berirama. Danau indah ning tengah kota industri nan megah. Cilegon kota baja derbe kule dados aset. Dados aset kangge pariwisata. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi telah bersinar karenamu. Ayo, semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Kebenaran padamu
lebih baik.